Oke, baik, terima kasih. Jadi pertama, ini kan karena tulisan jurnal ya, jadi dia padat, kemudian referensinya juga dia akurat, dan yang paling penting itu dia kekinian, gitu ya. Oke, jadi nanti jangan lupa dari sekarang juga boleh langsung ditulis di sini setelah judul ya. Nah, kemudian di sini ada nama, gitu ya, nama penulis aja dulu, baru di sini ada institusi ya, kemudian nanti ada paling bawahnya itu email. Nah, dari sekarang nggak apa-apa. Nah, kemudian ini kalau nggak salah dia jangan pakai kata pengantar kemarin itu ya, saya sudah pakai pengantar ya. Ini sudah ada pilihannya, yaitu menggunakan latar belakang masalah atau menggunakan istilahnya itu background. Jadi ini kita ganti dengan kalau saya sih lebih senang pakai bahasa Inggris sedikit lah ya. A itu adalah introduction. Kalau bahasa Indonesia berarti ya latar belakang. Oke ya. Yang yang mau yang mana? Introduction aja lah. Iya gitu ya. Jadi introduction. Nah, introduction ini kan mengarahkan kepada pentingnya pembahasan tentang sebenarnya itu neuroscience dan fitul akal gitu ya. Nah, neuroscience pakai tulisan ini betul? Neuroscience enggak sih, bagus, cuman dimiring nanti. Nantinya itu dimiringkan ya, miring, italic ya. Oke, kita berangkat dari sini, dari sisi penulisan dulu. Jadi pertama, jangan menggunakan kata sambung di awal kalimat gitu ya. Itu yang pertama. Ini juga sama nih, berarti dari 5 itu 4 gitu udah ya. Berkali-kali ya, Ya, padahal caranya itu gampang. Misalnya begini, dunia globalisasi yang berkembang pesat gitu ya. Nah, misalnya nggak usah pakai dunia sih, karena dunia itu sudah, globe itu sudah dunia. Jadi globalisasi ya berkembang sangat pesat ya, menjadi semakin jelas bahwa pendidikan akhlak sangat penting. Nah, dia sebenarnya masih kurang nyambung nih. Ini perlu ada pengantarnya. Kan globalisasi berkembang sangat pesat atau berkembang dengan pesat. Menjadi semakin jelas bahwa pendidikan akhlak sangat penting untuk mengarahkan perkembangan. Sebenarnya bisa dibalik nih. Jadi pendidikan akhlak di era globalisasi menjadi sangat penting ya, untuk mengarahkan perkembangan dan pertumbuhan anak agar mereka tidak hanya menjadi orang yang cerdas, tetapi menjadi orang yang cerdas tapi juga bermoral dan beretika. Pendidikan akhlak mengajarkan nilai-nilai yang penting untuk pribadi dan karakter mereka serta bentuk nilai. Oke, ini terus ya, ini masih bisa. Kemudian nanti kita lihat bukunya ini ya, punya siapa itu 2004. Hal ini penting agar generasi muda, nih hal ininya kan berarti mengajarkan nilai-nilai ya. Ini berarti pertama bicara tentang pengajaran nilai, konsep itu. Nah, ini paragraf baru, jangan lupa paragraf baru, paragraf baru ya. Jadi kenapa? Karena dia kan topiknya kesini dan dia nyambung ke sini nih, udah kan ya? Karena dia konsep ini kan konsep idul akal, ini konsep idul akal juga gitu ya. Kalau saran saya sih kembali ke sini gitu ya. Oke lah, bisa lah bicara tentang globalisasi ya. Jadi ini paragrafnya. Nah, bicara tentang globalisasi dan lebih tepatnya itu pembentukan karakter. Paragraf pertama. Iya, betul. Pembentukan karakter. Kalau mau langsung karakter Islam boleh juga. Nah, ini nanti sebenarnya kalau kita mau mudah itu dia bisa dibantu dengan AI aja. Bisa dibantu nanti kita ini pakai ChatGPT. Ini tentang globalisasi ini. Ya, jadi kan topik utama kan globalisasi dan pembentukan karakter Islam di sini kan. Nah, oke ya. Nah, setelah itu saran saya setelah bisa tentang globalisasi dan pembentukan karakter Islam, maka di sini berikutnya nih mungkin kita sebutnya jangan pakai konsep sih. Saya lebih senang dengan langsung saja pembentukan ya, pembentukan karakter. Ya, kita bisa langsung ke Islami aja. Pembentukan karakter Islam dapat dilakukan ya melalui misalnya pendidikan ya, lebih tepatnya nanti boleh juga pendidikan karakter. Nah gitu ya. Nah ini jadi konsep hidul akal itu nanti, karena di judulnya itu dia harusnya neuroscience dulu gitu ya. Jadi neuroscience dulu. Jadi pembentukan karakter Islam dapat dilakukan melalui pendidikan karakter gitu ya. Nah, mungkin boleh disebutkan pendidikan karakter adalah, boleh juga nih ngambil di sini ada referensinya. Nanti kita bicara ini dulu. Iya, bicara itu dulu. Iya. Ini kan udah bener nih. Jadi saya itu melengkapi aja. Iya. Tapi kemudian di sini jangan langsung bicara tentang hifdzul akal, jangan, tapi bicara dulu tentang ini. Ya, pembentukan karakter Islam dapat dilakukan melalui pendidikan karakter.
ya nanti pendidikan karakter adalah apa gitu ya, sebutkan. Nah setelah itu ya baru nanti ke bicara tentang ini, tentang apa, neuroscience ya, tentang neuroscience dulu. Ya jadi neuroscience sebagai ilmu yang mungkin baru berkembang saat ini juga menjadi istilahnya itu alternatif atau pilihan dalam upaya untuk ya misalnya membentuk atau ya membentuk karakter anak. Nah, di sini baru disebutkan sedikit nanti itu tentang data-datanya tentang neuroscience. Nah, setelah neuroscience baru nanti di bawahnya dari sini nih ya ke sini baru di bawahnya bicara tentang misalnya itu Islam ya juga memberikan penekanan pada misalnya pendidikan ya dalam misalnya pendidikan karakter ya dengan dengan memfokuskan atau dengan menitik beratkan pada ya misalnya pendidikan ya misalnya kita sebut saja akal. Nah, sebutkan tuh tentang pendidikan akal dalam Islam. Setelah membicarakan tentang neuroscience di sini. Konsep betul akal, nah pendidikan akal nih, pendidikan akal baru nanti mungkin bisa masuk ke sini ke konsepnya hifdzul akal ini di sini, gitu kan ya. Nah, kemudian Dek nggak usah sampai di sini. Ya, sampai di sini nih. Ya, setelah itu baru bicara tentang ini. Jadi di lain pihak muncul metode pendidikan kontemporer. Dan nanti nggak usah pakai lain pihak aja. Misalnya itu apa? Metode pendidikan kontemporer yang berkembang saat ini memunculkan adanya integrasi pendidikan moral dengan penerapan neuroscience. Kan nyambung tuh, ya kan? Tapi tadi misalnya udah dibahas. Iya, ini kan udah integrasinya. Kan ini jadi metode pendidikan kontemporer atau model ya, bisa pendidikan tapi lebih tepatnya pakai pendidikan aja atau sistem pendidikan kontemporer juga memunculkan adanya integrasi antara pendidikan moral ya, kalau kita lebih tekankan sih boleh pendidikan akhlak dalam Islam gitu ya, dengan penerapan ilmu neuroscience sebagai bidang penelitian yang menjanjikan gitu kan ya, titik di sini. Sebenarnya sebagai bidang penelitian yang menjanjikan, saya bukan ini buat sebagai bidang penelitian nih, sebagai bidang dalam istilahnya itu ruang lingkup pendidikan karakter anak. Nah, kan baru sini nih. Ini kan harusnya berarti nanti ini bukan yang di sini, ini dinaikkan ke atas berarti nih. Yang dari sini nih, karena dia kan penjelasan dulu. Kalau yang di sini itu sudah integrasi antara akhlak, antara neuroscience dengan hifdzul akal itu, gitu ya. Nah, berarti di sini itu neuroscience menawarkan perspektif baru yang dapat mengubah cara kita memahami pembelajaran, karena mereka menekankan ya, jangan mereka sih karena dia ilmu karena misalnya lebih menekankan bagaimana otak manusia memproses data dan bagaimana proses belajar jadi pada tingkat biologis. Nah, ke sini. Nah, baru boleh dari sini nih ya. Jadi kalau untuk merubah dari kata sambung ke kata subjek, predikat, objek, keterangan, maka menggunakan gini, pendekatan neuroscience dalam kehidupan nyata, ya khususnya dalam bidang pendidikan, menawarkan metode pengajaran yang lebih sesuai dengan cara otak bekerja. Ya, di sini. Nah, oke. Kemudian berarti bagaimana perubahan pada tingkat neurologis. Nah, ini kan masih sambungannya nih ya. Jadi perubahan ya, bagaimana perubahan dalam mempertimbangkan tingkat neurologis. Ini baru masuk ke sini. Setelah itu baru bersama kajian akan. Nah, ini sebenarnya di terakhir nanti nih ya. Jadi kajian ini akan melihat bagaimana kedudukan, ini paragraf terakhir ya. Karena dia langsung kalau di tesis itu dia pertanyaan penelitian, rumusan masalah gitu ya. Pokoknya paragraf terakhir dari latar belakang. Jadi nanti di terakhir di sini nih harusnya nih. Karena ini kan harus sama juga nih. Dengan kata lain, tujuan utama melahirkan bahasa tidak hanya memiliki prestasi akademik yang baik, tapi juga ini di belakang aja. Berarti di sini tuh bukan mungkin. Jadi di sini sebelum ini, di sini tuh disebutkan tentang ini problematika. Nah ini namanya itu, ingat namanya itu state of art ya, state of art itu adalah nanti ibu bicara tentang sampai di mana ilmu tentang neuroscience dan Islam. Nah di sini nih sebelum bicara ini, iya gitu. Jadi kan nih saya ulang lagi ya, jadi misalnya nih urutannya A latar,
Sudah agak benar sih, lumayan latar belakang ya. Jadi pertama tadi itu tentang globalisasi, ya, globalisasi dan karakter anak lah, boleh juga ya, spesifik. Ya, baru di bawahnya bicara tentang perkembangan dari neuroscience ya. Kemudian yang berikutnya adalah misalnya nggak usah pakai konsep, langsung saja hifdzul akal ya, sebagai pendidikan ya akal dalam Islam ya, guna mewujudkan karakter Islam dan sebagainya. Baru kesini baru bicara tentang integrasi antara neuroscience dengan Islam lah, dengan hifdzul akal itu tadi. Nah ini belum tentu ada nih. Sebenarnya di sini itu sudah bicara tentang the state of art. Artinya ini sudah sampai di mana sih ilmu tentang kombinasi atau integrasi ya, integrasi antara neuroscience dengan hifdzul akal. Sudah ada atau belum? Mungkin adanya itu hanya neuroscience dan Islam, dia tidak spesifik ke hifdzul akal, atau mungkin hanya neuroscience dengan misalnya pendidikan akhlak atau adab, mungkin sampai di situ. Nah ini udah sampai ke, nah wajib kesini kan. Nah kalau belum ada yang ini, justru ini bagus temuannya, berarti di situ. Nah di akhirnya ini misalnya nih ya, spesifik aja, paling hanya satu paragraf cukup. Kajian ini akan ya menggali mengenai ya misalnya integrasi antara neuroscience dengan hifdzul akal dalam konsep maqasidus syariah Islam gitu. Nah, ya nanti dikembangkan. Sebenarnya hifdzul akal itu sebenarnya bahasa lainnya itu adalah pendidikan akal. Ya, pendidikan akal. Jadi konsepnya itu sebenarnya berasal itu dari menjaga, melindungi, melestarikan